bicara tentang akhirat dengan segala ketetapan-ketetapan Allah di sana. Kita selagi masih hidup di dunia nih, kita masih dikasih kesempatan sama Allah untuk berbenah, untuk memperbaiki nasib. Salah satu dari perbaikan nasib yang paling besar terjadi di malam nisfu Sya'ban. Nanti ini Allah bilang dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ada yang catatan nasibnya nih dihapus-hapus sama Allah, ada juga yang ditetap-tetapkan sama Allah, kita nggak tahu. Ada yang nasib jeleknya dihapusin diganti yang bagus-bagus, ada yang nasib bagusnya dihapus-hapusin diganti yang jelek-jelek. Nabi ketika cerita tentang ayat ini kan ayat nih, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah yang punya lauhil mahfud, Allah yang punya buku nasib manusia. Itu akan ada waktunya Allah tuh ngapus-ngapusin, ada juga yang netep-netepin gitu. Nabi cerita, dzaka lailatun nisf min Sya'ban, itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Itu kesempatan emas buat kita teman-teman, jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita lewatkan. Allah banyak merubah nasib-nasib hamba-hambanya malam tersebut. Jangan sampai kita lewatkan. Apa yang bisa kita lakukan? 3 hal. Pertama, banyakin istighfar. Malam nisfu Sya'ban. Sudah istighfarnya dari siangnya ya. Kalau siangnya namanya bukan malam. Ya, malam nisfu Sya'ban. Ya namanya istighfar mah bagus-bagus aja. Cuman maksud saya malam itu juga kamu jangan sampai enggak baca istighfar gitu. Banyakin baca istighfar sebelum tidur atau apa gitu. Pokoknya terus banyakin istighfar. Yang kedua, banyakin sedekah. Usahakan malam itu ada sedekah yang kita keluarkan. Malam ya, usahakan ada sedekah yang kita keluarkan. Sudah susah bener mau sedekah, keluar dulu malam-malam. Ya sekarang mah gampang, udah di tangan, bisa transfer pakai m-banking bagi yang punya. Sedekah tuh malam. Gitu ya. Sama yang ketiganya, kita amalin apa yang diamalkan sama para ulama-ulama sepanjang zaman ini ya, ngamalin ini. Jadi kalian gak usah khawatir, ikut aja. Kalau buat saya sih, andai gak ada yang ngajarin kecuali 1 orang guru saya gitu, saya ikut. Betul apa enggak? Apalagi ini dilakukan sama ulama-ulama sepanjang zaman. Saya mondok banyak tempat teman-teman, semuanya ngajarin yang sama. Malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Semuanya sama. Ulama-ulamanya ngajarin yang sama. Dari Indonesia sampai ke luar negeri semuanya sama ngajarinnya. Habib Zain di Madinah ngajarin yang sama. Habib Umar di Hadramut ngajarin yang sama. Jadi saya ikut aja lah apa yang sudah diajarkan sama para kekasih-kasih Allah ini, para ulama-ulama Allah ini. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ngajarin kepada kita baca Yasin 3 kali dengan niatan yang berbeda-beda setiap Yasinnya. Bacanya habis maghrib atau habis isya, pokoknya malam lah ya. Malam kan hitungannya dari masuk maghrib tuh. Saat maghrib, kemudian baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama niat, semoga dikasih umur yang berkah, umur yang penuh dengan ketaatan, umur yang jauh dari dosa-dosa, tambah hari tambah soleha, kan itu harapannya. Kemudian yang kedua minta rizki zahir batin teman-teman. Rizki zahir minta yang halalan, thayyiban, mubarakan. Rizki zahir tuh rizki yang bisa dibeli pakai duit, dah gampangannya gitu. Rizki zahir tuh rizki yang bisa dibeli pakai duit, makanan, tempat tinggal, pakaian, ya kan? Itu namanya rizki yang zahir. Kita minta rizki zahir yang halalan, thayyiban, mubarakan. Halal bendanya, ininya, komposisinya, kemudian thayyib kita dapatnya dari cara yang halal, mubarakan yang berkah, yang bawa kebaikan buat kita gitu. Kemudian selain daripada minta rizki zahir, kita juga minta rizki batin. Apa tuh rizki batin? Nih rasa-rasa yang ada di hati. Namanya rizki punya guru yang dapat membimbing, nih namanya rizki batin. Punya keluarga yang sayang, ya kan? Punya orang-orang di sekeliling, sahabat yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Itu kan gak bisa dibeli teman-teman. Betul gak? Gak bisa kita pergi ke toko gitu, kemudian bilang, cari apa nih di apotek? Cari obat ngilangin ria ada? Obat ngilangin hasut boleh?
Duh, kalau ada. Masya Allah, ilmu yang manfaat ada dijual di toko? Nggak ada. Ini nih yang barang-barang yang nggak dijual di toko nih, benda-benda, perkara-perkara, hal-hal yang nggak dijual di toko nih teman-teman. Namanya rizki-rizki batin. Jadi sekalian saya muliakan, ini yang kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan uangmu kamu bisa beli obat tapi nggak bisa beli kesehatan. Dengan uangmu kamu bisa bangun rumah tapi nggak bisa beli, nggak bisa bangun kebahagiaan. Dengan uangmu kamu bisa beli kasur tapi nggak bisa beli tidur, gitu ya. Yang nggak bisa kebeli pakai duit itu namanya rizki batin. Harus lebih banyak kamu minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiganya kita minta nih yang paling penting. Kita minta husnul, biar di akhirat disenengin sama Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatin sama Allah Subhanahu Wa Taala, dibahagiain sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulin dengan orang-orang saleh insyaallah, dikumpulkan dengan manusia paling saleh insyaallah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau misalnya bacanya bareng-bareng, ini ada satu aja yang diterima sama Allah, diterima semua. Ma'al jama' tuqbalul jami', kata Habib Umar bin Hafid, bersama dengan kumpulan semuanya diterima, gitu ya. Diterima satu, terima semuanya. Insya malam nisfu Sya'ban, mari melangitkan doa bersama-sama. Malam nisfu Sya'ban, mari mengangkasakan pinta bersama-sama. Malam nisfu Sya'ban, mari kita haturkan Yasin yang merupakan qalbul Quran. Ya, hatinya Al-Quran itu surat Yasin, kata Nabi Muhammad SAW, dengan suara yang sama. Semoga Allah terima semuanya insya Allah.